warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda Fajila. Saya dari BKI 5B. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling individual. Apa sih itu yang dimaksud dengan konseling? Konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami sesuatu masalah disebut konseling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan individual? Individual adalah merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Kita akan memasuki ke pengertian konseling individual. Konseling individual adalah konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseling untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh si konseling. Adapun beberapa pendapat mengenai konseling individual, yaitu menurut Alfred Adler menjelaskan, konseling individual memandang bahwa setiap manusia pada dasarnya mempunyai perasaan rendah diri, yaitu inferiority, yaitu perasaan lemah dan tidak berdaya yang timbul sebagai dalam interaksinya dengan orang dewasa atau lingkungannya. Perasaan tersebut dapat bersumber kepada perbedaan kondisi fisik, psikologis, atau sosial. Di sini kita akan memasuki tujuan konseling individual. Tujuan konseling individu. Tujuan konseling individu memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan konseling adalah supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien. Adapun menurut Prayitno, konseling individual adalah mengentaskan masalah yang dialami oleh si klien. Apabila masalah klien dicirikan sebagai yang pertama, sesuatu yang tidak sesuai adanya. Yang kedua, suatu yang ingin dihilangkan. Yang ketiga, suatu yang dilarang. Yang keempat, suatu yang dapat menghambat kegiatan. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kerugian. Oke, kita di sini akan memasuki komponen konseling individual. Yang pertama, konseling menyadari bahwa dirinya bermasalah. Yang kedua, konseling menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan untuk mengentaskan masalah yang dialami klien. Konseling mencari sumber dalam hal ini yang dapat memberikan bantuan. Dan yang terakhir, konseling mengharapkan hasil kepada perbuatan. Tahap konseling individual. Yang pertama, tahap awal konseling. Yang kedua, tahap pengetahuan. Dan yang terakhir, tahap akhir konseling. Ada teknik konseling individual. Yang pertama, perilaku attending. Yang kedua, empati. Yang ketiga, refleksi. Dan yang terakhir, eksplorasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi konseling individual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.